Sampai kita pada manusia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal agama Islam. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka niscaya aku akan tambah. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kalau kita bersyukur maka nikmat akan ditambah. Maknanya apa? Sebelum kita meminta nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat terlebih dahulu sebelum kita meminta kepadanya. Inilah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sejak lahir sudah beragama Islam. Ini adalah anugerah. Mari kita sholawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pertama-tama ajukan Sekbatan Polda Murjiaki, para tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, wabil khusus Al-Habib Muzammil Al-Baiti, Kiai Misbahul Munir, para asatidah, wa nakhussu bidzikir Al-Ustaz Abdullah Nur Iman, kepada Al-Ustaz Adnan Fakih, Ustaz Ahmad Fauzi, dan para asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita mengadakan maulid?
kenapa kita berkumpul di masjid ini? Kata Rasulullah, "Ma min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa haffat alaihimul malaikah." Tidaklah ada rumah dari rumahnya Allah di mana di sana ada majlis zikir, dibaca Al-Qur'an, ada mau'izatul hasanah, ada majlis ilmu, ada membaca Al-Quran, membaca salawat, belajar tentang agama Islam. Apa faedah yang bisa kita ambil? Pertama, para malaikat akan membentangkan sayapnya. Ini yang pertama. Makanya harus menyimak dengan baik. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti ngobrolnya setelah mau'idhah. Sekarang deki. Bercakap-cakapnya nanti, sekarang kita menyimak ilmu. Ibu-ibu yang di luar, bapak-bapak yang di dalam, abang-abang sambil makan tapi jangan sambil bicara. Kenapa? Karena malaikat hadir pada saat ini. Kalau kita ngobrol, kalau kita berbicara, maka malaikat akan pergi. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada kita ketenangan. Jadi kita pulang dari majlis ini, insya Allah Allah akan anugerahkan kepada kita ketenangan hati. Wa ghasiyat alaihimur rahmah, Allah akan curahkan rahmat kepadanya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Bagi siapapun saya hadir majelis Kak Dintoh. Insyaallah 4 faidah ini akan kita dapatkan kalau kita khusyuk menyimak dengan baik majelis dari awal sampai akhir. Semoga kita semuanya diberikan rahmat, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa hari Senin dan Kamis. Ketika ditanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa hari Senin dan Kamis?" Apa jawaban dari Rasulullah? "Fihi wulidtu." Pada hari itu, pada hari Senin khususnya, adalah hari kelahiran. Maknanya bahwasanya Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya. Abu Lahab, pamannya Nabi. Paman Nabi itu banyak. Bada seanyama Hamzah, seanyama Abu Thalib, seanyama Abbas, seanyama Abu Lahab sukan ni Kak Dintoh, pamannya Nabi. Namun yang kafir adalah Abu Lahab. Telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Abu Lahab pasti masuk neraka. Di dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung disebutkan namanya di dalam Al-Quran bahwasanya celaka kedua tangan Abu Lahab. Tidak berguna apa yang dia cari, apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Namun Bapak Ibu sekalian, Abu Lahab Kak Dintoh hari kiamat pemasuk ke dalam api neraka. Namun berikan keringanan setiap malam, setiap hari Senin. Kenapa? Karena ketika Rasulullah lahir, Suwaibah budaknya membawa kabar gembira kepada Abu Lahab. "Wahai Abu Lahab, engkau punya keponakan baru, anaknya Aminah sudah lahir." Apa jawaban dari Abu Lahab? "Sekarang engkau Suwaibah, aku merdekakan. Mulai saat ini, karena aku senang akan kelahiran keponakanku,
maka aku merdekakan engkau wahai Suwaibah. Gara-gara itulah, hanya karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan setiap hari Senin azabnya, siksaannya Abu Lahab. Oleh karenanya Syekh Al-Maqdisi ketika menjelaskan hadis Sahih Bukhari ini membuat syair. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammu bitabbat syada fil jahimi mukhallada. Kalau seandainya orang kafir ini telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat tabat syada di dalam api neraka kekal selamanya, ata annahu fil yaumil isnaini yukhaffafu anhu masrurun bi ahmada. Datang kabar riwayat bahwasanya pada hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrih bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Bagaimana dengan orang yang sepanjang hidupnya dia senang dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan beriman. Tentunya lebih layak kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya peden kula mulyaki engki beda pesan dari Ustaz Abdullah nikaya pakon campur bahasana. Polana mayoritas kebanyakan kita Madura ki. Madura. Angki sekorana mon campur mon banyak Indonesianya atau nanti banyak bahasa Maduranya nanti supaya bisa mencakup khatibin nas ala qadri uqulihim. Insyaallah pada hari ini kita semuanya niat cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah saja rindu kepada kita, masa kita tidak rindu kepada Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu kaulah, dak saudara-saudaraku lah. Napa telepon sahabat Rasulullah? Alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Kaulah Kak Dinto, kami ini bukankah itu saudara-saudaramu? La lastum ikhwani, kata Rasulullah. Punten. Sampian Kak Dinto punten bani saudara-saudara kula. Faman ikhwanukum ya Rasulullah. Terus peserah saudara panjenengan. Peserah saudara panjenengan. Napa jawaban Rasulullah? Man amana bi walam yarawni. Orang seberiman dak kaulah tapi kita toman aceling ngolatin muwana kaulah. Tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah melihat saya. Ada di sini yang pernah bertemu Rasulullah? Ada di sini yang pernah bermimpi Rasulullah? Insya Allah ada di antara orang Singkawang ini yang mimpi Rasulullah. Insya Allah kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah rindu kepada kita, sangat rindu kepada kita. Kita juga harus rindu kepada Rasulullah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kata Allah, sesungguhnya aku utus engkau wahai Muhammad itu untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Allah tidak menggunakan redaksi lil muslimin. Allah tidak menggunakan lil mu'minin.
rahmat bagi orang Islam saja, rahmat bagi orang yang beriman saja, tidak. Tetapi rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, bagi manusia, bagi jin, bagi tumbuhan, bagi hewan, dan bagi semua makhluk-makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Termasuk rahmat bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Para ulama menjelaskan. Para ulama Ibn Katsir dalam tafsirnya dan para ulama lain dalam tafsir-tafsir yang lain menjelaskan bahwasanya para umat terdahulu kalau ingkar muntak pertajah, mengingkari nabinya masing-masing, itu azabnya langsung di bumi. Lihat umatnya Nabi Nuh, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di dalam banjir bandang yang besar. Umatnya Nabi Soleh membunuh onta yang dilarang untuk dibunuh, langsung diberikan gempa yang besar sehingga luluh lantah semuanya. Umatnya Nabi Musa ingkar kepada Nabi Musa, langsung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Dan umat nabi-nabi yang lain. Bayangkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah, wasilah dan rahmat yang ada pada Rasulullah, kita ini yang ahli maksiat, itu tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan waktu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita bulan Maulid Ka'din banyak mau sholawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asran. Pasera semaja sholawat situng kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kali. Siapapun yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat ganjaran dan pahala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Toreh sholawat boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardonaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Innallaha la yahdil qaumal fasikin." Apa kata Allah di Quran? Apabila ayah-ayah kalian, apabila anak-anak kalian, apabila saudara-saudara kalian, apabila istri-istri suami-suami kalian, apabila harta-harta yang kalian cari setiap hari, apabila dagangan usaha yang kalian takut rugi, apabila rumah-rumah kalian yang kalian senangi itu lebih kalian cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum-kaum yang fasik. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada Nabi kita. Bayangkan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu pernah mungkin di dalam masa kegelapan, mungkin pacaran. Lihat, bayangkan orang pacaran setiap hari teleponan. Sebelum tidur telepon, bangun tidur teleponan, video callan, setiap hari chatan. Itulah bukti cinta. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, berapa salawat yang kita baca, berapa buku yang kita baca dari sirah-sirah Nabi, berapa majelis taklim, majelis ilmu yang kita hadir. Ramaikan majelis ilmu di sini, banyak para asatid. Lakin to kadin to banyak kiai-kiai, para alim, para ulama, masya Allah. Orang Singkawang ini harus bersyukur. Ada asatid-asatid seperti Ustaz Fauzi, Ustaz Adnan, Ustaz Abdullah. Beliau punya majlis ilmu, kita ramaikan. Karena itulah Raudhatun min Riyadil Jinan, taman dari taman-taman surga yang kita harapkan nanti kelak juga akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan. Maulid ini sebagai titik tonggak. Setelah ini harus lebih baik. Kita ramaikan majlis-majlis ilmu. Mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang harinya lebih baik daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Mangkana yaumuhu misal amsi fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya sama dengan hari yang lalu, maka dia celaka. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk daripada hari yang lalu, maka dia termasuk orang yang mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ini tanamkan niat cinta kepada Rasulullah, kita ittiba, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kepada kita. Nah, tema kita bukan hanya maulid ternyata, tapi juga memperingati hari kemerdekaan yang ke-81. Dan Rasulullah juga sekali lagi memberikan contoh kepada kita. Ini gara-gara asap, debu jadi penyakitan, Ustaz. Batuk-batuk. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk mencintai tanah air. Para ulama juga telah mendendangkan sebuah kalam hikmah, hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air tergolong dari iman. Meskipun ini bukan hadis, tapi maknanya benar, dan hikmah ini bisa kita amalkan, kita bisa ajarkan. Ada hadis sahih lain yang menjelaskan, karena Rasulullah idza qadima min safarin. Rasulullah apabila pulang dari perjalanan, summa ra'a judratil Madinah. Kalau beliau sudah mendekati Madinah, melihat dinding-dinding rumah di Madinah, melihat rumah-rumah di Madinah, audu'a rahilatahu, Rasulullah bergegas mempercepat kendaraannya. Wa in kana ala dabatin, kalau beliau sedang menunggangi kendaraan, menunggangi unta, harrakaha min hubbiha. Rasulullah gerak-gerakkan untanya itu karena saking cintanya kepada Madinah. Bahkan Rasulullah menjelaskan, mengajarkan kepada kita doa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, berilah kami rasa cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah atau lebih. Inilah cinta Rasulullah kepada tanah lahir beliau. Dan kita lahir di Singkawang, lahir di Kalimantan Barat, lahir di negara Indonesia. Kita cinta kepada tanah air ini. Kita lahir di negara ini karena kita mematuhi, mengikuti ittiba'an lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan, ini bahasanya mengimplementasikan, mewujudkan, katipenapa, membuktikan cinta kaula sareng panjenengan da negara kadinto. Saya pertama harus bersatu, cak saling tokaran, cak saling atomboan, senikene cak atomboan, saling mengasihi. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang rahmat, yang kasih,
Allah akan berikan kasih. Kasihanilah, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit akan mengasihani kita, akan memberikan kasih sayang kepada kita. Kita tunjukkan warga Singkawang ini sudah dikenal sebagai kota paling toleran. Tapi harus kita buktikan Islam kita, agama kita jangan hanya ritual saja. Hadir seperti ini bagus, dipertahankan, dilanjutkan, diramaikan, tapi jangan berhenti di situ saja. Islam kita harus dalam bentuk pekerjaan. Harus dalam bentuk kelakuan sifat yang baik. Sampah-sampah harus bersih. Setelah acara kita tunjukkan, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita bersihkan sampah-sampah ini. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi terkadang hanya kita hafalkan. Tapi jarang kita praktekkan sehingga sampah-sampah di negara kita ini banyak sekali. Ya kita buktikan dengan melakukan dan mengerjakan sunnah-sunnah. Dan sunnah itu bukan hanya sunnah ritual. Sunnah ritual juga banyak yang bisa kita lakukan. Memakai siwak. Hadir di majelis-majelis ilmu. Sholat sunnah-sunnah rawatib dan lain sebagainya itu bagus. Itu penting untuk individu-individu kita. Tapi untuk sosial kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita punya peradaban yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan Islam. Kita buktikan Islamnya tinggi, tapi kitanya harus belajar untuk memperbaiki diri. Orang-orang yang main judi online, ketika hari kemerdekaan, itu berarti dia tidak menghormati darah para syuhada. Orang-orang yang maling-maling, koruptor-koruptor, APBN, APBD itu adalah pengkhianat-pengkhianat para syuhada. Kita menginjakkan tanah ini di darah-darah para syuhada. Para ulama kita, para sultan kita, para tokoh-tokoh kita terlebih dahulu, mereka memperjuangkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kita sekarang PR-nya bagaimana? Lebih besar, karena kita melawan jihadul akbar. Perang yang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Kita buktikan dengan akhlak yang baik kepada sesama. Kita buktikan dengan saling membantu tetangga, saling membantu kerabat kita. Inilah hakikat dari keislaman kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita untuk hormat dan toleransi kepada sesama, bahkan kepada orang kafir. Suatu ketika ada dua sahabat yang bernama Suhail dan Sa'ad lewat di depan makam dan berdiri ketika makam itu dilewati. Dikabarkan bahwasanya makam itu adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi. Apa kata sahabat tersebut? Alaysat nafsan. Alaysat nafsan, bukankah dia termasuk manusia, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk dihormati. Jadi jangan hanya yang muslim, kita saudara seagama, ada yang saudara sesuku, ada yang saudara sedaerah. Itu semuanya harus kita hormati. Kita sholawat kembali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat kita juga akan kecipratan rahmat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya nanti akan kepanasan. Di padang mahsyar kita mencari pertolongan. Kita pertama datang ke Nabi Adam.
Namun Nabi Adam menolak karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah memakan buah yang dilarang untuk dimakan. Kita pindah ke Nabi Nuh, ditolak oleh Nabi Nuh karena malu juga. Kita datang ke Nabi Ibrahim juga menolak untuk memberikan syafaat. Kita datang kepada Nabi Musa, kita datang kepada Nabi Isa, semuanya menolak. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana laha, akulah yang bisa memberikan syafaat. Akulah yang memberikan syafaat. Kita berbondong-bondong datang kepada Rasulullah SAW meminta syafaat, meminta pertolongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud di hadapan Allah, bersimpuh meminta bantuan, meminta pertolongan. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, irfa rosak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, isfa tu syafa, bela syafaat kepada umatmu maka mereka akan mendapatkan syafaat. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di akhirat pun tidak hanya di dunia itu memikirkan kita. Di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipikirkan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan hartanya, bukan harta bendanya, yang dipikirkan adalah umatnya. Ummati. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang lebih perhatian kepada kita, yang lebih cinta kepada kita, yang sangat memikirkan kita. Kata Rasulullah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho satupun umatku di muka bumi ini masuk kepada neraka. Tidak ada yang lebih memikirkan kita, yang peduli kepada kita daripada Rasulullah. Dibandingkan orang tua kita, dibandingkan saudara kita, dibandingkan sanak keluarga kita, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang lebih care, yang lebih peduli daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya diberikan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan hidayah, istiqomahan, diberikan anugerah hidayah untuk bersolawat setiap hari, untuk menjalankan Islam ini baik secara ritual ibadah maupun sosial. Kita diberikan hati yang lembut, kita diberikan hati yang kasih, kita diberikan hati yang sangat cinta kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah kita tidak bisa kita andalkan, sholat kita tidak bisa kita andalkan, puasa kita tidak bisa kita andalkan, zakat kita tidak bisa kita andalkan, sholat kadang kita tidak khusyuk. Baru sholat sudah ingat jemuran, baru sholat sudah ingat barang yang hilang tadi. Puasa kita kadang bolong-bolong, hanya puasa menahan makanan tapi hati tidak berpuasa juga. Zakat kita terkadang kita tidak tahu apakah zakat kita yang kita keluarkan itu halal atau haram. Bercampur-campur. Yang kita harapkan hanya satu syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini bisa disampaikan kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillahi wa di jalal kalimat sultan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu Allahumma bihaqqil fatihatil mu'tamah wa sabil matani wal Qur'an hadim taftahana bi kulli khair wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta jalana min khair wa tu'amina min khair wa anta hadina fi yadin wa anfusina wa hadina min sabina wa habana min kulli mihnatin wa fitnatin wa khair innaka waliyyun kulli khair wa taqaddaru bi kulli khair wa kulli khair Allahumma fil lana wa li walidayna wa fil lana wa li walidayna Allahumma fil lana wa li walidayna wa li awladina wa li masyayikhina fid din wa li man ahsana ilaina wa li man ahsana bi du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimahumullah Allahumma fil lana warhamna wa at'amna wa taqabbal minna innaka antal
Allahumma sya'na sya'na kullaha wa masinna wa tanqusna wa tunna wa tuhinna wa tilfahna wa ta'ala ya rahman rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam dawa bi subhanallahi wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.